Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam mata kuliah Bahasa Yunani 1. Dan hari ini kita sudah sampai di topik kita yang ketiga, yakni kata kerja present aktif indikatif. Adapun tujuan pembelajaran kita yang sudah dirumuskan melalui sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan kata-kata kerja bentuk present aktif indikatif. Kedua, melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, bentuk, dan penggunaan kata kerja present aktif indikatif secara tepat, serta mampu mengidentifikasi kata kerja dalam kalimat bahasa Yunani sederhana. Adapun di penghujung dari pertemuan kita pada hari ini ada evaluasi dan penugasan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan, yakni pertama, mahasiswa mengidentifikasi kata kerja bentuk present aktif indikatif dalam kalimat Yunani sederhana. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan melalui kosakata bahasa Yunani, maka mahasiswa akan mendapatkan tugas hafalan beberapa kosakata bahasa Yunani. Baiklah, kalau demikian kita segera untuk mempelajari topik kita pada hari ini, yaitu kata kerja present aktif indikatif. Nah, saudara-saudara, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa di dalam kata kerja paling tidak ada 5 unsur utama yang harus ada di dalam kata kerja. Yang pertama adalah tense. Yang kedua ada poise atau diatesis. Yang ketiga ada mood atau modus. Yang keempat ada person. Dan yang kelima number. Apa yang dimaksud dengan tense? Tense itu bicara tentang kualitas kata kerja yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Secara sederhana, tense ini menunjukkan bentuk waktu. Jadi apakah kata kerja itu menunjukkan waktu lampau, waktu sekarang atau kini, atau waktu yang akan datang? Yang kedua, apa itu voice? Nah, voice ini adalah kualitas kata kerja yang menunjukkan hubungan antara subjek dengan kegiatan. Nah, dalam voice atau diatesis ada 3 hal. Yang pertama, dinyatakan diatesis aktif apabila subjek yang melakukan tindakan atau kegiatan. Disebut diatesis pasif apabila subjek yang terkena tindakan atau dikenai kegiatan. Dan yang ketiga adalah disebut middle apabila subjek melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Lalu yang berikut adalah mood atau modus. Apa itu mood? Mood adalah kualitas kata kerja yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realita. Artinya, apakah kegiatan itu sungguh-sungguh terjadi? Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka dikategorikan sebagai indikatif atau modusnya indikatif. Yang berikut adalah person. Person adalah menunjukkan kualitas kata kerja yang menunjukkan apakah subjek yang sedang bicara adalah orang pertama? Apakah subjek yang diajak bicara itu adalah orang kedua? Dan apakah subjek yang dibicarakan itu adalah orang ketiga? Jadi secara sederhana, orang pertama berarti yang sedang berbicara, orang kedua adalah yang diajak bicara, orang ketiga adalah yang dibicarakan. Dan yang kelima, unsur yang ada di dalam kata kerja adalah
number. Apa itu number? Kualitas kata kerja yang menunjukkan apakah subjeknya itu tunggal atau jamak. Ya, inilah 5 hal yang harus ada di dalam kata kerja. Sehingga ketika kita mengidentifikasi kata kerja itu, maka kelima hal itu perlu ada di dalamnya. Nah, sekarang secara khusus kita akan masuk di dalam present aktif indikatif. Ya. Untuk mengidentifikasi kata kerja present aktif indikatif, maka kita bisa memperhatikan melalui akhiran-akhiran yang ada di dalam kata-kata kerja yang kita temui di dalam kalimat bahasa Yunani. Nah, untuk kata kerja present aktif indikatif, ciri khasnya itu selalu ditandai dengan diakhiri dengan akhiran omega. Itu menunjukkan orang pertama. Berakhiran dengan eis menunjukkan orang kedua. Berakhiran dengan ei menunjukkan orang ketiga. O, eis, ei, semua ini adalah bentuk singular, bentuk tunggal. Lalu yang berikut adalah bentuk jamak, ditandai atau dicirikan dengan akhirannya orang pertama jamak itu adalah omen, orang kedua jamak akhirannya adalah ete, orang ketiga jamak akhirannya adalah ousi. Nah, dengan demikian kita melihat fungsi dari present aktif indikatif yang biasa kita singkat dengan PAI. P-nya atau present menunjukkan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung atau linear action sedang berlangsung. Yang kedua, A adalah aktif yang menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, I adalah indikatif yang menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Nah, kita lihat contoh dari fungsi present aktif indikatif. Kita ambil satu contoh kata, yaitu kata luo. Ya, kata luo ini pangkalnya adalah lu. Jadi untuk menemukan sebuah pangkal di dalam bahasa Yunani, maka dibuang akhirannya omega, maka ketemulah pangkalnya lu. Nah, luo yang berakhiran dengan ciri omega artinya saya sedang melepaskan. Jadi jelas di sini teridentifikasi bahwa subjeknya adalah orang pertama tunggal. Dan ini adalah kata kerja bentuk aktif. Ya. Dan modusnya adalah indikatif. Yang kedua, lueis, ya. Cirinya berakhiran dengan eis. Lueis artinya kamu sedang melepaskan. Jadi setiap kita ketemu akhiran eis, itu menunjukkan bahwa kata kerja tersebut adalah kata kerja present aktif indikatif orang kedua tunggal. Yang ketiga adalah luei. Ia sedang melepaskan. Hati-hati jangan tertukar antara lueis dan luei. Karena bedanya cuma satu huruf. Dan kekurangan atau kelebihan satu huruf itu bisa mempengaruhi atau mengubah makna. Yang berikut adalah bentuk jamaknya. Yang ciri khasnya untuk orang pertama jamak, akhirannya adalah omen. Jadi lu omen artinya kami atau kita sedang melepaskan. Lalu orang kedua jamak adalah lu ete. Kalian sedang melepaskan. Ciri khasnya berakhiran dengan ete. Dan yang ketiga adalah orang ketiga jamak. Ciri khasnya berakhiran dengan ousi. Lu ousi artinya mereka
sedang melepaskan. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini kita perlu mengingat bahwa kata kerja itu selalu memiliki 5 unsur yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Ya, jadi setiap kata kerja itu pasti ada tense-nya, ada poise-nya, ada mood-nya, ada person-nya, ada number-nya. Seperti contoh tadi yang kita sudah lihat, yaitu kata lu ei. Kita lihat di sini lu ei berakhiran dengan ei. Berakhiran dengan ei berarti menunjukkan bahwa ini adalah present, ya, tense-nya adalah present. Kemudian voice-nya adalah aktif karena subjek yang melakukan tindakan. Lalu mood-nya, modusnya adalah indikatif, dan person-nya adalah orang ketiga yang sudah dicirikan dengan akhiran a, dan juga number-nya adalah singular atau tunggal. Jadi dari kata lu ei ini bisa diurai dengan penjelasan kata lu ei diparsing menjadi present aktif indikatif orang pertama tunggal, yang berarti ia sedang melepaskan. Jadi sangat sederhana untuk memahami sebuah makna atau arti dari kata kerja present aktif indikatif. Yang paling penting adalah menemukan akhiran-akhiran yang menjadi ciri khas dari kata kerja. Nah, sebagai latihan, mari kita lihat contoh beberapa kata-kata kerja berikut ini. Misalnya kita ambil kata didasko. Ya, didasko itu dari akar kata didax, artinya mengajar. Nah, didasko karena berakhiran dengan omega, maka ini menunjukkan kalau dianalisa atau diparsing, menunjukkan ini adalah kata kerja present aktif indikatif orang pertama tunggal yang kita singkat dengan PAI 1S. Ya. Didasko artinya saya sedang mengajar. Contoh yang kedua kita lihat misalnya kata grafomen. Ya, grafo itu artinya menulis. Nah, kita lihat akhirannya di sini adalah omen, berarti ini menunjukkan subjeknya atau pelakunya adalah orang pertama jamak. Sehingga kalau dianalisa atau diparsing menjadi PAI 1P. Yang berarti present aktif indikatif orang pertama jamak. Yang diartikan kami atau kita sedang menulis. Yang berikut adalah contoh perousi. Dari akar kata per, artinya membawa. Perousi, akhirannya ausi, menunjukkan ciri khas dari present aktif orang ketiga jamak. Jadi PAI 3P yang diartikan mereka sedang membawa. Jadi dengan demikian, untuk menerjemahkan sebuah kata sederhana di dalam bahasa Yunani, yang terpenting kita lihat adalah akhiran-akhiran yang menjadi ciri dari kata-kata kerja tersebut. Nah, berikut adalah beberapa contoh perbendaraan dari kata-kata Yunani yang sekaligus ini nanti menjadi bagian dari tugas yang akan dihafalkan. Ya, ada kata ginosko, grafo, didasko, egeiro, lambano, lego, tempo, pero. Nah, jadi tugas untuk mahasiswa untuk mendalami pelajaran yang kita sudah bahas hari ini adalah yang pertama, identifikasilah kata kerja bentuk present aktif indikatif dalam kalimat Yunani berikut ini. Ya,
Kalimat ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 9. Jadi dari ayat-ayat ini silakan saudara menemukan cukup kata kerja present aktif indikatif. Baik itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal ataupun jamak. Kalau demikian, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.